Ruh bensin dari semua gerakan platform itu duit. Termasuk rumah kepemimpinan. Karena mimpi yang besar itu butuh duit yang besar gitu. IKN kenapa nggak jalan? Misalnya, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan gitu. Jadi mau plan lu sebagus apa, lu udah tahu mimpi lu apa, kalau lu nggak berani take action, nothing bro. Selamat datang di Think Talk, ruang jeda di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Hari ini kita bersama Bang Alwi. Selamat datang Bang Alwi. Ya, terima kasih Mas Akbar, Mas Kabul. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi sebenarnya lihat kameranya mana sih? Gue semangat banget nih. Oh gini lah saya di podcast ini tuh ya. Ini kameranya ada 3. Ah. Nah, nanti yang itu yang fokus ke Mas Alwi ya. Mas Alwi ya. Ini kalau aku ngomong lihatnya yang mana? Nah, sini nih. Gitu Ini yang aja, bisa FYP-able kalau yang ini. Oh yang FYP-able, siap. Oke. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Ini baru nyampe dari Jogja. Ih, boleh Masya lah. Allah, cocok Bang jadi pengantarnya nih Bang. Kita izin mengajak Bang Alwi untuk jeda dari sekian banyak kehidupan, aktivitas, kesibukan dari Bang Alwi. Sebagai konten kreator dan sebagai apa lagi nih Bang? Aktivitas Sebenarnya kesibukan aku adalah pertama aku head marketing di NVB. Oh, Di oke. NVB itu platform apa ya, belajar Media. bisnis online lah. Nah, di tengah-tengah di NVB itu sama CEO-nya Mbak Nurus, kebetulan alumni RK juga, Serikandi Angkatan 8, itu bikin bisnis kedua namanya akal.indo. Akal ini apa ya sebenarnya? Menjelaskan agama dengan bahasa yang Gen Z mudah, sederhana gitu. Jadi kebetulan basic kami nyantri ya. Jadi kalau kita tahu dunia agama itu, dunia santri itu kitabnya melangit, Ihya Ulumuddin Al-Hikam, Safinatun Najah itu melangit ya. Anak Gen Z tongkrongan skena kita kan nggak ada yang ngerti kan. Nah, jadi itu dibikin bahasanya gimana sih? Teman-teman aku di tongkrongan, even dia nggak sholat, udah ragu dengan Tuhan tuh masih bisa mengerti lah konsepnya kayak gitu. Itu kerjaan keduanya seperti itu. Jadi ini Jadi sebenarnya menerjemahkan kitab-kitab simpel gitu Bang Kabul. menjadi sebuah konten ya. Iya, jadi ngejelasin kitab itu pakai perbandaraan HBR, buku-buku lain, James Collins gitu-gitu sebenarnya. Jadi membawanya lebih modern sama down to earth lah, gitu. Dunia pesantren kan terlalu melangit ya kan, ini dibawa ke down to earth. Nah, Gitu. ini mungkin saya sebenarnya udah kenal ya sama Bang Alwi ya. Kami udah kenal 7 tahun lalu guys di momen yang sama seperti ini. 7 tahun ya. 2018 Pak kita kenalan Udah pertama. lama ya. Iya. Nah, gue tahu Alwi ini memang orangnya udah keren banget. Jadi Iya. lulusannya pesantren ya, bener ya, lulusan pesantren. Dulu kalau nggak salah mau udah keterima di Al Azhar, tapi milihnya malah hukum Unpad. Iya Bang. Togut Nah, boleh diceritain dulu Bang, kenapa dari di pesantren akhirnya malah lebih milih ke hukum Unpad daripada Al Azhar ya? Daripada Al Azhar, yang mana Idola, petnya orang iya. pesantren tuh ya pasti top of mind-nya Al Azhar dong. Iya. Wah ini susahnya kalau MC-nya adalah orang udah kenal kita ya. Jadi aku tuh dari basic keluarga, dari keluarga ayah tuh udah kalau di Jawa santri bilangnya. Di Sumatera aku orang Padang ya. Bilangnya udah ustad lah, udah buya, udah lama. Jadi ada paman yang kuliah di Mesir waktu itu pas aku SD. Terus paman itu berangkat ke Mesir waktu aku kayaknya masih TK, masih kecil lah. Jadi pas aku 4-5 SD, papa punya adik loh di Mesir. Oh iya, kebetulan dari kecil saya suka sejarah. Jadi udah tahu Sphinx, piramid. Oh pak, aku pengen jadi Cleopatra. ke Mesir lah. Orang tuh bilang masuk pesantren. Akhirnya masuk pesantren. Masuk pesantren kan infusnya jadi ulama gini. Mimpinya kuliah ke Madinah, ke Mesir gitu-gitu. Nah di aliyahnya tuh aku emang ngambil jurusan namanya Timur Tengah. Jadi mungkin persetaraannya tuh di Madrasah Aliyah Negeri itu agama ya. Jadi kayak udah ngaji kitab pakai bahasa Arab gitu-gitulah. Di pas tamat aku tetap kelas 2 itu berubah lah mimpinya. Kayaknya better jadi pengusaha deh gitu dibanding jadi ulama. Alasannya apa? Alasannya simpel aja. Pertama panggilan jiwa, udah itu paling tidak bisa dimunafikan. Kedua, analisa makro kali ya. Kayaknya Indonesia ini ustadznya udah banyak deh. Oh. Aku juga di kelas tuh ya ranking 5, ranking 4, bukan yang nomor 1 gitu. Kayaknya aku nggak pinter-pinter banget juga jadi ulama deh. Cuma kalau dalam bersosial, saya yakin saya cukup oke karena buktinya saya ikut OSIS lah waktu itu. Masya Allah. Mending jadi pengusaha lah gitu. Nah, singkatnya 2 SMA itu, jadi hobi aku tuh ke Gramet Bang. Gramet ya? Gramedia Kota Padang. Kalau di orang Padang tahu lah. Padang ada Gramet ya? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Cukup maju lah. Aspal ya? Alhamdulillah. Kalau Kota Padang ya. Aku kan pesantrennya itu masih di daerah Kota Padangnya. Kalau minggu itu suka ke Gramedia,
kunjungan namanya, gue boleh keluar lah. Oh iya. Ke Gramedia. Lantai 1 biasa guys, Gramedia itu jual tas, jual apa sih? Ya. Biasa lah. Aksesoris lah, aksesoris. Di Gramedia Padang, lantai 2 komik, lantai 3 itu baru naik tangga. Ini dulu ya, karena sekarang dia udah renov tuh aku. Baru naik tangga tuh buku-buku agama, sebelahnya buku-buku bisnis. Nah, aku kan awalnya ke bagian section agama. Terus buku bisnis menarik juga nih, ada self development. Terus ada buku Rich Dad Poor Dad. Apa nih buku nih? Ayah Kaya Ayah Miskin, Robert Kiyosaki. Oh, belilah baca. Nah, itu yang akhirnya aku mantap, gue jadi pebisnis aja deh gitu. Karena kayaknya kalau mau dakwah-dakwah tuh kalau ngomongin ustadz ngaji tuh kita udah banyak ulama, tapi yang kurang tuh adalah modal duit dan modal marketing gitu lah bahasanya. Akhirnya banting setir lah di situ di tengah itu. Nah, jadi pas tamat aliyah emang coba SBMPTN. Kan aku agama jadi nggak bisa undangan ya, guys. SBMPTN-nya tuh aku pure pilihan 1 hukum. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena kan mikirnya waktu itu aku pengen jadi pebisnis, kayaknya jadi pebisnis nggak harus kuliah bisnis deh. Pertama saya orang Minang, jadi paman-paman saya pedagang pebisnis. Ya. Mereka bahkan tamat SMP, tamat SMA bisa sukses gitu berdagang. Benar. Apalagi aku tahu lah ada Steve Jobs gini-gini, dia nggak tamat sekolah bisnis tapi bisa bikin bisnis. Ilmu apa ya yang kayaknya butuh sekolah belajarnya gitu. Ambil hukum, maka ngambil hukum. Nah, singkat cerita, karena kan libur kita tamat SMA tuh lama, Pak. Iya, Gabut nih, teman-teman saya ke Pekanbaru pergi tes Timur Tengah. Waktu itu tuh buka Timur Tengah, Sumatera Tengah, ada Mesir, ada Jordan, ada Sudan, Maroko. Aku pilih itulah Mesir. Lolos, itu udah lolos. Nah, ketika udah lolos, bingungnya ngambil apa ya? Aku udah nggak usah lah jadi ulama. Kayak pertama teman-teman saya jauh lebih pintar, saya lebih cocok jadi ulama. Saya juga anaknya agak-agak begajulan, nggak jelas. Nggak cocok lah jadi ulama. Terus kedua, paling make sense jangan ngambil hukum gitu. Karena kayaknya kalau berbisnis udah level tinggi kan butuh legal dan semacamnya. Jadi akhirnya ngambil hukum, Bang Kabul, Bang Akbar. Gitulah ceritanya, semoga nggak muter-muter ya. Wih, ini Nggak makanya seru kan nih, Bang. beda banget ya. Biasanya orang-orang pesantren ya mentok-mentok oke SAG gitu atau malah Mesir gitu. Tapi ini LC sudut ya, pandangnya udah LC. beda. Berkat buku-buku ini nih Gramedia ya. Iya. Oh kita endorse sama dia. Ya. Belum masuk ya sponsornya. Ya. Cuma bisa. Izin Iya, Bang. bisa. Kalau untuk nih Bang, dari berbagai perjalanan hidup nih setelah kuliah di Unpad, jadi sekarang pun dengan aktivitas di Akal Indo dan FIBI, satu kalimat hidup yang paling menggambarkan Bang Alwi itu apa sih? Wah, sebenarnya banyak sih. Oh banyak. Kayaknya, tapi Nggak apa-apa, Bang. ada Kalau satu nggak yang bisa paling mengubah. kalimat, paragraf bisa. Pak, ada satu yang paling mengubah hidup aku lah. Apa tuh? Ya gue dulu pas 2 SMP, kalau nggak salah 2 SMP ya. Aku punya senior di OSIS, jadi kami pesantren kan 6 tahun ya guys, jadi Iya. OSISnya tuh nyampur biasa SMP. Benar. Ada senior aku, saya nama Rofik, Rofik, dia orang Ocu itu daerah apa sih Riau itu pokoknya daerah Ocu lah, manggilnya Ocu. Kalau Minang udah, Jawa Mas nanti Ocu, aku manggilnya Ocu Rofik. Aku dekat sama dia. Dia unik juga, dia tamatan sarjana hukum, habis itu kuliah di Madinah, sekarang tinggal di Madinah dia. Masya Allah. Nah terus si Ocu nih, kami dekat, tiba-tiba aku bawa not kan waktu itu ke masjid habis maghrib, dia nulis di not aku gitu, tiba-tiba aja kami emang akrab, dia nulis gini, bahasa Arabnya ya nanti aku terimahin ya. Gus bahasa Arab. Man aroda dunia fa alaiha bi ilmi, man aroda akhirah fa alaiha bi ilmi, man aroda huma fa alaihuma bi ilmi. Artinya adalah kalau kamu pengen menguasai dunia maka dengan ilmu, kalau kamu pengen menguasai akhirat, memenangkan akhirat itu pakai ilmu. Kalau kamu pengen memenangkan keduanya itu juga pakai ilmu. Nah itu bagiku tuh mind blowing gitu. Oh, kalau pengen sukses dunia akhirat pakai ilmu ya berarti gue mesti belajar sebanyak-banyaknya, baca buku sebanyak mungkin, berguru sebanyak mungkin kayak gitu. Jadi aku pun salah satu kenakalan saya di pesantren guys adalah salah satu ya banyak sih, cuman ada salah satu adalah saya bosan sama pelajarannya, saya cabut, tapi cabutnya ke perpus gitu, membaca hal yang saya suka kayak gitu. Masya Jadi Allah. yang mengubah kalimat tadi, yang si Ocho Rofik, nggak tahu mungkin dia dapat ilham dari Allah ya. Iya, iya. Terus tiba-tiba ngambil not aku nulis bahasa Arab gitu. Terus dan randomly di notes-nya Alwi ya. Iya, jadi waktu itu kebetulan malam itu kan di pesantren Bang ada namanya biasanya taskif sekali seminggu, nanti ustadz pimpinan mudir tuh ngasih ceramah. Jadi biasa aku buat catatan, aku suka nyatet. Sebelah dia waktu itu ustadznya entah belum datang atau gimana, tiba-tiba dia nyoret aja. Ush. Tapi ternyata coretan random dia itu sampai sekarang kayaknya itu deh termasuk yang paling life changing. Jadi aku cukup dan sangat senang belajar lah sampai sekarang gitu gara-gara itu. Nah ini juga sebenarnya yang paling menarik tuh tentang Akal Indo sih ya. Karena kan kalau gue kenal Alwi itu memang dari awal selalu membahasakan yang berat-berat gitu. Saya biasanya Ihya Ulumuddin tuh Masya Allah. dibahasain gitu. Atau kitabnya ini yang Alexandria siapa? Tulis Alexandria dari Alexandria. Alexandria yang mana bro?
yang ini kitab Al-Hikam. Al-Hikam. Bang Alwi sering share Al-Hikam terus kita terjemahin ke bahasa-bahasa yang sehari-hari gitu. Nah, itu yang di Akal Indo tuh kalau belajar filsafat apa segala macam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kok Iskandari As-Sakandari? Nah, di Akal Indo itu semua orang, semua tongkrongan mana mau belajar agama, belajar filsafat tuh bisa baca Akal Indo menurut gue tuh kayak gitu. Nah, ini yang tadi Bang Ali juga sebut dari kitab-kitab yang berat-berat dibahasain dengan bahasa tongkrongan dan akhirnya kita bisa nangkep yang lebih kuat gitu. Nah, gue pengen nanya sebenarnya akhirnya perjalanannya kan untuk menelurkan menjadi sebuah Akal Indo itu gimana Bang Ali? Oh, perjalanannya Bang, itu sebenarnya panjang ya. Kayaknya dari awal masuk pesantren sampai kuliah, tapi secara crafting kreatif ya, the way method kreatif penulisan itu nemunya di kampus, di FH. Mulai dari awal dulu ya. Pas aku masuk pesantren, pesan orang tua tuh cuma banyak sih, cuma satu pesan yang paling ingat tuh adalah mama nggak pengen kamu jadi anak pinter agama, paham agama, tapi jauh dari orang-orang. Kan banyak orang agama yang kaku, nggak bisa nongkrong, nggak seru di tongkrongan. Ngomongin One Piece dia nggak ngerti, kayak kentang banget anjir kayak gitu. Ilmunya buat diri sendiri tapi iya, maksudnya kalau belajar agama kalau bisa masuk lah kalau orang yang mungkin udah jauh dari Tuhan kayak gitu. Itu amanat orang tua, mungkin doa juga ya pertama itu. Nah, kedua, kayaknya momen terbentuk dan secara tidak langsung latihannya adalah masuk FH Unpad. Masya Allah. Jadi aku kan Fakultas Hukum Unpad. FH itu kalau teman-teman tahu adalah di mana-mana, kayaknya di UI juga ya Bang Abul, mungkin di Unhas juga Mas. Kampusnya biasa borju ya kan, FH, FEB itu kampus borju, anak-anak kota. Anak-anak advokat emang. Iya, FH Unpad itu culture-nya alih-alih Sunda, alih-alih manggil Akang Teteh. Culture-nya Jakarta banget. Oh, iya. FH Unpad. Jadi teman aku yang anak Jakarta, jadi aku pernah momen pertama kali ada teman, sebut saja namanya Budi ya. Budi Sudarsono. Sebut saja Budi Sudarsono. Dia pas aku baru kuliah tuh, oh lu pesantren, iya gini. Terus dia nanya, Wi, gue pengen ini dong, belajar Islam dong. Terus aku bilang, ya lu kan udah Islam nih, syahadat, ya udah sholat aja Pak dijaga. Aku ngomong gitu doang kan. Tapi Wi, gue nggak bisa sholat Wi. Di situ aku kaget beneran kaget loh. Ada ya orang ternyata Muslim yang dari kecil tuh nggak pernah dididik orang tuanya ke agama, diajarin bacaan sholat bahkan gitu. Aku kan bubble, bahasa ekonominya aku echo chamber lah. Aku orang Minang yang secara culture kami udah sangat kuat banget. Pasti kuat di banget. surau kan. Keluarga tuh Muhammadiyah lah dari ibu, dari ayah tuh udah ada ya ulama lah gitu. Jadi di otak aku ya seminim-minimnya Muslim tuh pasti bisa sholat lah meskipun nggak bisa ngaji kitab. Oh, di dunia kayak gini itu salah satunya. Terus abis itu kan, nah aku tuh kayaknya kayak aku lebih banyak suka nongkrong di kantin dibanding duduk sama anak-anak lembaga dakwah di masjid. Meskipun aku anak LDK, aku suka duduk di kantin sambil teman-teman tuh ngerokok gini. Bahkan ya kadang kalau di luar tuh misalnya nongkrong, kalau aku nggak ada, teman-teman aku tuh minum. Tapi kalau aku ada mereka nggak minum. Kayak gitulah teman aku yang gitu-gitulah. Nah, karena nongkrongannya tuh kan beda tuh. Aku basicnya pesantren gini, teman-teman gini, tapi aku bisa blend ke tongkrongan. Jadi udah biasa. Wih, kok gini sih? Awalnya memang agak gagap ya menjawabnya. Karena kita biasa langitan kan di pesantren, jawabnya kayak ayat, dalil. Akhirnya aku belajar menjelaskan dalil-dalil itu tapi masuk di akal orang, make sense di kepala orang gitu. Hal yang kita anggap ibadah tuh dia make sense, dan hal yang maksiat tuh kita jelaskan bahwa itu nggak logis gitu. Nah kayak gitulah. Jadi aku belajar itu. Jadi Akal Indo tuh kayak proses crafting terbesarnya gara-gara nongkrong di FH itu Bang. Karena kulturnya juga banyak gitu ya. Kulturnya banyak dan mostly Jakarta yang ya emang teman-teman tuh ya kayak nggak yang gimana-gimana belajar agama gitu. Jadi udah biasa ditanya aneh-aneh gitu. Nah di situ sih belajar craftingnya kayak di sana deh. Sampai akhirnya ketemu Mbak Nuris. Iya, Mbak Nuris kan CEO aku di NVB, terus bikin something ya, bikin bisnis apa ya awalnya. Nah akhirnya singkatnya coba deh bikin platform ini belajar agama kayak gini gitu. Udah alhamdulillah meledak deh kontennya kayak gitu. Gitu abang-abangku. Ya, emang bahasa-bahasa yang langitan untuk diserap keseharian itu emang susah gitu ya. Ya gitu, dapetnya di tongkrongan. Itu nggak bisa dapet di buku itu, terus nongkrong. Nah, tapi ini kalau ngomong ini mungkin agak geser ya, tadi ngomongin behind the story-nya, terus sekarang minum dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Sambil makan juga nanti kita requestin Bang. Yo, siap. Nah, ini kalau tadi ini dari isi otaknya nih, udah luar biasa banget. Nah, yang menurut gue keren juga dari Akal Indo adalah growth-nya nih. Dia sangat cepat ya untuk sebuah
platform digital ya, Instagram ya. Instagram tuh cepet banget dan emang ketika baca, oh ini sangat mengalir gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman sama atau punya keresahan sama, gimana nih caranya untuk membuat sebuah yang berat jadi sesuatu yang mengalir dan enak dibaca dan FYP-able gitu. FYP-able. Viral. Gimana caranya ya Bang? Ya benar nih Bang. Proses kreatifnya tuh gimana sih diakalin itu Bang? Nah, ini buat teman-teman mungkin yang berkarir di industri kreatif juga ya. Bener Bang, banyak nih Bang nih. Kita bisa belajar ilmu ngonten, ilmu nyari angle, ilmu gini-gini, bootcamp sebulan dapat ilmunya tuh gampang. Teknis cara nyari angle, ngeriset seperti ini, baca persona audiens gini-gini, gampang. Sebulan jadi bootcamp kan banyak ya sebulan. Nah, yang mahal dari sebuah konten itu adalah akumulasi pengetahuan si konten kreatornya. Oke. Aku bisa aja. Nih aku bisa aja ngajarin ke orang nih gini loh cara gue konten gini. Aku sering lah berapa kali ngisi seminar ngajarin. Tapi untuk kepalanya tuh bisa, oh mau ngomong tema ini, oh pakai dalil ini, pakai teori ini, bahas pakai buku ini, pakai bahasa tongkrongan ini. Itu aku personally kan udah melalui itu dari pesantren, aku di FH, jadi akumulasi itu yang mahal loh. Kalau di karir kan itu yang bikin orang akhirnya digaji tinggi kan, karena akumulasi experience dan ilmunya. Nah, jadi kalau di konten tuh kayaknya bahkan 5% doang deh ilmu konten, ilmu editing, ilmu gitu-gitu. Yang paling mahal tuh akumulasi pengetahuannya sebenarnya. Pertama itu. Terus yang kedua yang mahal tuh adalah jam terbang. Jadi aku kan dari pesantren tuh udah suka nulis. Kayaknya kalau untuk konteks konten dari 2019 lah pas dulu masuk rumah kepemimpinan tuh belajar konten-konten di IG, mungkin Bang Kabul tahu lah. Kalau Mbak Nuris tuh lebih jauh lagi, dia dari kecil kayak dari SD atau SMP dah Nulis ya. kayak ikut bootcamp Jawa Pos belajar nulis. Jadi bahkan dia termasuk yang najemin aku dalam nulis lah. Jadi kami punya basic pesantren. Beliau kan Visipol UGM ya. Aku FH gitu. Udah di kampus yang belajarnya sangat kuat. Ada basic pesantren, basic nulis. Nah itu sih yang nyampur. Yang mahalnya di sana sih Bang. Kalau cuman teknis nulis gini-gini tuh sebulan tuh gampang diajarin. Cuman yang mahal tuh akumulasi pengetahuannya gitu. Makanya nggak bisa sembarang orang akhirnya bisa bikin suatu konten kayak gitu. Kayak Komeng kenapa lucu ya, akumulasi jokesnya udah banyak kan, jadi ngomong apa aja lucu. Bisa nggak kita belajar, misal Komeng bikin kelas teori ngelawak, pasti bisa. Aku yakin seminggu jadi bisa. bootcamp by Komeng. Tapi akhirnya kita kayak lucu. Komeng, dia lihat gelas terus bisa ngelucu, itu yang lama kan, karena dia butuh akumulasi experience, bahasa Gen Z-nya, traumanya udah banyak. Mungkin dia dulu pas muda pernah ngelempar jokes nggak lucu gitu-gitu. Terus sekarang kita ngelihat dia sukses, ya karena akumulasinya udah banyak, lesson gagal. Aku juga sering sebelumnya sebenarnya pernah bikin beberapa akun gini tuh fail juga, pernah fail setengah, berhasil setengah. Nama Storia kayak Kabul tahu, aku kan suka sejarah. Iya, Storia juga ramai juga ya. Tapi ada penyebabnya kenapa itu nggak lanjut lagi lah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang mahal itu akumulasi pengetahuan sama experience-nya. Gagal itu udah banyak. Kan kalau belajar di buku tuh bagus ya dapat teori, cuma kalau belajarnya dari gagal itu udah teori dapat, feelingnya dapat Pak. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa bikin konten yang growing cepet gitu-gitu, selain tahu teknisnya, jam terbangnya sih udah suka nulis, udah akumulasi pengetahuannya banyak gitu sih Bang. Karena sebenarnya juga bukan yang pertama kali langsung di. Oh enggak, udah banyak. Kabul tahu pasti. Aku banyak gagal-gagal, bahkan kemarin nongkrong ngobrol lah online sama adik-adik RK Jogja. Bang lu apa aja yang gagal? Aku cuma sebut beberapa. Yang lain nggak bilang Bang. Enggak, aku saking gagalnya aku malu bilangnya gitu. Jadi ada hal-hal yang sangat saking gagalnya aku malu mengungkapkan ke orang, ada loh gue pernah bikin ini kayak gitu. Jadi ini sebenarnya udah konten kesekian. Berarti valid ya. Kesuksesan itu adalah kegagalan sampai akhirnya. Ya, apalagi dirimu bukan privilege, bapakmu bukan konglomerat. Nah, gagalnya harus lebih banyak. Kalau bapaknya MK gimana Bang? Bisa wapres lah. Oke, yang lain lanjut. Paling titik kan tadi udah bahas nih pembelajaran dari kegagalan Bang. Untuk titik nadir nih dalam kehidupan Bang Alwi yang membuat bisa seinspiratif sekarang nih Bang. Seperti apa tuh? Titik nadir berarti ini core of the core gitu ya Pak, Iya, bensinnya ya. Paling non sigma. Non-sigma. Yang paling ya. Iya, Bang. Kayaknya bahan bakar tiap pagi. Ini tips buat teman-teman Gen Z ya. Penting nih Bang. Kan kita sering dengar istilah burn out, apalagi yang kerja dunia kreatif itu akan sering dengar istilah burn out karena kan kerjaan kita mikir nyari ide, mikir.
tagih progres. Aku kalau bangun pagi terus aku nggak excited dengan pekerjaan, tidak excited dengan gue ngapain nih hari ini. Oh gue hari ini nge-tag video, gue hari ini bikin angle ini. Itu tandanya aku burn out. Jadi versi normal aku selalu bangun pagi tuh excited. Kayak anjir hari ini gue bakal gini, hari ini gue bakal ngelakuin ini, gue bakal ngelit tim ini gini, bikin persiapan campaign seperti ini. Itu hari normal aku. Ya kalau aku udah pagi itu, kok aku nggak semangat ya ke kantor, kok nggak semangat ya gini-gini. Itu tanda aku burn out. Nah, kenapa normal day aku tuh bisa penuh excited gitu? Goalsnya udah jelas sih. Punya aku dari 2 SMA sampai 2 SMA tuh kita angkatan berapa? Gue kuliah 2017, berarti 2 SMA 2015. Iya. 15 masuk SMA. 15. Berarti udah 10 tahun. Udah 10 tahun lalu. Aku umurku 26 tahun. Udah 10 tahun terakhir aku selalu mengimpikan hal sama. Aku menjadi pengusaha, aku menjadi konglomerat gitu. Kalau teman-teman tidak percaya, buka visualisasi mimpi Alwi Fadrianas di Sumati ada. Video jelek yang aku itu editan pertama gue itu jelek banget. Tonton aja. Itu big goals aku masih sama, pengen jadi orang kaya, orang terkaya di Indonesia lah. Jadi dari dulu tuh mimpinya udah sama. Makin kesini tuh masih sama, bedanya makin tajam aja. Oh, dulu sekedar kaya, oh sekarang kayaknya pengen di bidang apa sih? Oh, pengen misalnya di bidang investment banking, kayak gitu lah. Itu sih kayak Mbak, titik nadirnya kenapa pagi-pagi tuh excited. Selalu excited. Aku bahkan kalau nggak excited, aku tahu, oh ini gue lagi burn out, kayaknya gue nonton Netflix dulu deh gitu. Kayak gitulah. Jadi kalau ditanya titik nadir apa, bensinnya apa, goalsnya clear sih. Karena itu yang menggerakkan kita kan. Iya, karena sebenarnya otak kita kan juga tertrigger ya. Jadi kalau respect sarjana psikologi. Jadi kalau psikologi itu ada ini namanya face feedback theory. Ini mungkin agak beda ya. Tapi face feedback theory itu dia face wajah, face feedback face. Jadi kalau kita tuh ada otak, mind, body and soul gitu. Jadi otak kita mempengaruhi body kita mempengaruhi soul kita. Jadi tiga-tiganya itu saling berpengaruh. Teori Freud itu, Sigmund Freud. Iya kalau salah saya lupa. Psikoanalitis. Iya. Ya. Nah, jadi si face feedback theory ini kalau misalnya face kita nih senyum nih, itu I know. Men-trigger mind kita. Iya. Termasuk kenapa kita kalau lagi sedih tuh cemberut terus bodinya gini kan, listrik gitu. Itu saling mempengaruhi. Nah, bisa jadi salah satu hacknya ketika lagi sedih terus senyum gitu. dulu aja. Sebenarnya itu juga membuat psikologisnya naik juga. Nah, kalau kayak Bang Alwi nih dari pagi pertama kali udah langsung excited. Makanya sepanjang hari juga sebenarnya kita lagi di-trigger nih sama otak kita buat excited gitu ya. Mantap banget emang sih ya. Gitu lah Bang Kabul. Luar biasa. Bang Kabul lebih mantap lah Bang Kabul. Aduh. Ini saya saat belajar nih teman-teman kalau lagi apa ya, coba buka akal itu. Ada juga nih ya ngaji for non ngaji people ya. Iya. Masih jalan itu, masih ada lagi. At this time sebenarnya momen sekarang tanggal 2-3 ini lagi stop karena ada suatu pivot product as a business lah. Akan ada yang lebih ada. Sebenarnya itu aku share nanti cukup lengkap di teman-teman yang NLC karena ini ya buat teman-teman yang mau bikin platform kebaikan, lead project, whatever namanya lah. Satu hal yang banyak orang tuh luput adalah monetize. Ruh bensin dari semua gerakan platform itu duit. Termasuk rumah pembinaan, gak ada duit juga nggak jalan ini. Bener. Kita NLC nih, peserta berapa? 300. Ya, 300. Sekali contoh ya, kita ada 3 hari kan Bang ya? 3 hari. Nah, perhelatan 3 hari. Aku ngomong duit makan deh ini, duit hitung-hitungan forecastingnya. Anggap satu orang sekali makan 10.000 itu udah murah banget. Mungkin nggak ada kali di Jakarta, di Jogja masih ada, di sini mungkin nggak ada. Anggaplah 10.000. Berarti sekali makan karena peserta kita 300, RK butuh menyediakan uang 3 juta. Sekali makan, ini aku udah paling murah ya angkanya. Kita ada 3 hari alias 9 kali makan. Berarti untuk mengadakan NLC, ini baru uang makannya aja nih. Itu udah 20 juta, 30 juta. Belum kamu akomodasi teman-teman, mungkin nyewa alat semacamnya, nyewa tempat. Butuh duit kan? Jadi itu sih, jadi salah satu hal kenapa tadi ditanya akal lanjut terus mau pivot. Karena aku tahu dan Mbak Nur kita juga tahu, kalau untuk bikin ini lebih grow, kita mesti mikirin produk atau sesuatu leverage yang duitnya jauh lebih gede. Karena mimpi yang besar itu butuh duit yang besar gitu. IKN kenapa nggak jalan? Misalnya, mungkin duit kurang besar, mimpinya besar kan? Semangatnya besar juga. Semangatnya besar, tapi kalau duitnya nggak ada, ya nggak lanjut tuh. Jadi mimpi yang besar tuh butuh bensin. Ini sebenarnya kritik aku ke RK boleh nggak sih Bang? Nggak kritik sih, saran tambahan. Pembinaan di RK tuh bagus, kita diajarin cara bikin mimpi, cara menuju puncak manfaat ya di Bang Aji ya. Itu bagus banget. Menurut aku, itu akan lebih powerful kalau teman-teman diajarkan cara menghitung mimpi. Sometimes
dreams kita tuh butuh kita kill karena nggak masuk hitungan duitnya. Oke. Kayak gitu, mau bikin gerakan seperti ini, tapi duitnya nggak ada ya nggak jalan. Contoh ya, ini kemarin aku ngasih pengayaan ini ke teman-teman RK Jogja karena mereka paling relate. Ini misalnya ya, jadi di Jogja tuh guys ada daerah namanya Palagan tuh, rumah-rumahnya cukup fancy lah, di Jogja ada Palagan. Jadi kalau teman-teman dari Tugu Jogja ke utara aja tuh nanti ada daerah Palagan. Aku bilang gini, misalnya lu punya mimpi, kalian lagi kuliah di UGM sekarang nih, aku bilang. Lu punya mimpi umur 30 pengen bisa rumah di Palagan gitu. Harga rumah di Palagan yang menengahnya itu 3 sampai 5 M lah, kurang lebih. Ini riset Anabel ya, analisis gembel aku ya. 3 sampai 5 M. Kayak umur 30 pengen punya rumah di Palagan gitu. Oke. Kamu tamat UGM, tamat kuliah umur berapa sih? 22, 23. 2, 2, 2, 3. Ya. Kamu tamat UGM anggap 22 di 3 lah. Anggaplah umur 25. Umur 25 ternyata kamu cuma dapat, maaf ya, ini aku bukan maksud gimana ya. Maksud dapat kerjaan yang gajinya UMR Jogja. UMR Jogja itu cuma 2,5 juta. 2,5 juta buat hidup aja 22 juta, Bang. Iya. Kayak sisa 500 ribu. 500. Kamu 500 ribu nabung selama 12 bulan, setahun berarti baru 6 juta. Kamu tadi mulai kerja umur 23, sampai umur 30 target mau beli rumah 3M, kan nggak masuk hitungannya. Uang sebulan, setahun cuma 6 juta kali 7 berarti cuma berapa? 7 kali 6, 42 ya? 42. Nggak masuk duitnya. Nah, Emang nggak bisa bayar rumah pakai semangat tuh? itu dia bang. Itu dia bang. Sama aja kayak nikah bang. Emang bisa nikah pakai cabang kabang kan dari nenek ya kan? Emang nikah bisa pakai cinta? Aku pinang kau dengan cinta? Enggak, pinang dengan mahar bro. Ada uang bro. Gitu. Jadi menurut aku biar powerful ya Erkan, Harus menghitung. belajar nge-forecasting lah ya. Mimpi itu dihitung pakai duit. Atau ada orang aku pengen S2 ke luar negeri umur 28 gini. Kalau kamu S2, kamu hidup cuma dari beasiswa misalnya PDP misalnya. Yang mana sebelumnya pas kamu kerja di company, kamu punya tanggungan, kamu pas di Indonesia ada tanggungan adik, ada ibu misalnya. Kan berarti nggak bisa kamu kuliah saat itu juga, karena ada adik yang masih dikelarin kuliahnya gitu loh. Kan jadinya wow kan keputusan hidupnya. Nah, jadi bikinlah keputusan hidup kayak investor gitu loh, based on investor. Karena kalau tidak melakukan analisa dengan hitung-hitungan, kita namanya spekulatif. Kalau kita bikin decision hidupnya spekulatif, apa bedanya kita dengan pemain judol yang duitnya ke Kamboja? Gitu. Bedanya kita nggak di Kamboja aja ya. Iya. ada yang ngomong wadah, ada yang main judol di sini. Nggak, nanti banyak komentar judul nih. Karena ya biasanya memang kan kita diajarkan untuk bisa punya life plan. What dan why-nya bagus. Setelah life plan kita bikin step-stepnya, tapi untuk penghitungannya ini yang belum ada, sehingga nih terlihat konkret. Tapi kalau menjalankan itu yang sebenarnya masih bisa. Ya, misalnya Bang Kabung kan baru nggak lama lah nikah, pasti kan waktu itu gue pengen ngelamar nih si cewek ini. Oh butuh nabung berapa lama ya kan dihitung bang kayak gitu. Konteks nikah, apalagi ini konteks lebih gede ya. Mimpinya umur 45 mau achieve apa kan butuh dihitung-hitung duitnya gitu. Gitulah bang. Agak muter ya, sorry ya guys, cuma ngomongnya akal muter, sorry. Iya bener bang. Ya karena kita harus berakal ya. Iya bener ya. Respect. Ikhwanul Tholibin, jadi Bang Kabul ini dulu bikin partai di SMA-nya guys, nama partainya Ikhwanul Tholibin. Bukan Mbak. Iya Ikhwanul Tholibin ya. Kok ada yang ingat ya? Iya. Kan gue udah 7 tahun kenal lo. Iya, siap lah. Kalau gitu, gimana Bang Akbar? Jen bang, kalau untuk refleksi terkait pencapaian di masa yang akan datang nih bang, seperti apa tujuan ataupun planning ke depannya untuk mencapai goals jadi orang terkaya di Indonesia? Atau berubah lagi nih bang, plannya tadi setelah dapat menghitung? Sebenarnya ada lebih tajam lah ya. Tapi gimana ya bilangnya? Tadi pertanyaan singkatnya gimana Pak? Boleh ulang? Proyeksi bang ke depan nih, yang ingin dilakukan untuk mencapai goals yang udah dihitung oleh Bang Alwi. Ini agak serem ya, nanti takutnya ditonton ribuan orang. Gue udah ngomong harus nih bang, nih apalagi udah. Insya Allah kita doakan bersama bang, goalsnya nih kita doakan bersama dan jadi kalau ada ruang kolaborasi ya kita bantu. Ya teman-teman sini juga bisa mengamini bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Jadi Insya Allah. kalau mau jadi ini based on riset saya ya. Kalau mau jadi kaya, duitnya banyak, tidak bisa mengandalkan gaji. Gaji itu adalah uang buat hidup. Buat kaya kita butuh nama equity, saham kepemilikan. Jadi ya kalau mau tanya gimana bang jalan kaya, sejauh ini pikiran aku ya bikin punya company kayak gitu sih. Makanya kan aku starting di DNVB itu kan employee ya, meskipun sekarang head kan ya tetap employee ya. Statusnya ya. Bikin akal tuh salah satu step pertama. Kayak gue butuh deh bikin bisnis gitu. Mungkin pas ini udah gede bikin bisnis lagi, karena sebenarnya kalau teman-teman yang bikin bisnis kan ada namanya analisa makro kan.
sebenarnya dalam dunia ini guys, itu potongan kuenya udah jelas. Oke. Iya, iya. Bang. Contohnya, kan kayak McKinsey atau Gallup riset tuh suka bikin report, market size skincare di Indonesia tuh sekian billion US dollar kayak gitu, itu udah ada duitnya. Jadi satu bisnis guys itu selling revenue-nya ada. Misal teman-teman bikin bisnis agency gitu, bisnis agency itu OPEX-nya tinggi kan, sewa alat, paling gede ngegaji orang. Yeah. Nah, terus mentok-mentoknya tuh ada misalnya 1 M atau 800 M, mau kamu kayak manapun, dia udah mentok gitu. Yeah, Jadi ya, market size-nya. kayak gitu. Jadi kalau cuma ada satu bisnis, untuk mimpi saya yang cukup besar, aku tahu hitung-hitungan itu nggak masuk. Jadi mesti bikin, ya konglomerasi lah. Wis, Iya. mantap. Agak malu sih ngomong, ya udah lah ya, aminin aja lah ya. Amin, amin. Kayak gitu. Jadi sejauh ini mimpi aku dulu kan mikir, bisa lah satu company doang bikin kaya. Enggak, justru sebenarnya satu lini bisnis tuh selling tuh atap revenue itu udah ada. Jadi Oke. kalau mau sebanyak apa duitnya tuh Scale up-nya mesti ke samping equity lah kayak Warren Buffett gitu. karena orang-orang konglomerat pun yang nggak cuma dari satu Iya. doang ya. Karena di sini udah mentok udah revenue segini gitu. Ada product life cycle kan. Kemudian itu grow nanti di atas dia udah mature gitu. Udah di mature nih agak susah dinaikin kecuali ada inovasi yang banget lah kayak gitu. Jadi kalau ditanya paling ke depan, ya bikin bisnis gitu. Malah ekosistem bisa jadi. Bisa jadi Bang ya. Ya amin lah ya kalau ada umur Amin, dan ya, kesempatan amin. lah Bang. Amin. Amin. Insya Allah 2 tahun lagi ini saya kan udah sukses ya karena tahun 2002 udah bilang 5 tahun lagi gue bakalan sukses. Oh iya gua. Gue jemput lo di Jogja gitu. Jadi 2027 saya akan ke Jogja. Insya Sekarang Allah. 2025 datang lagi ya. 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 Oke. Jadi sangat menginspirasi ya tongkrongan kita bareng Bang Alwi nih. Dan udah ada banyak tips juga tadi bagi teman-teman yang punya mimpi untuk juga mengukur mimpinya, menghitung mimpinya, serta kita belajar banyak terkait proyeksi ke depan dan juga bahkan latar belakang dari Bang Alwi sendiri. Terakhir Bang, closing statement bisa ke Kamera sobat DP, pemimpin kita. Closing statement apa ya? Ya, ataupun pesan kepada sobat pemimpin yang merintis karir sebagai Ya. pengusaha ataupun Saya content mewakili teman-teman perintis. Saya jujur saya bukan pewaris ya. Kayak gue klarifikasi background dulu. Takutnya gue pewaris yang sosok perintis. Iya, Yang iya. asiknya di sana. Kayak jujur ya. Yes. Aku perintis karena aku dari daerah kecil Kabupaten Sejunjung, itu daerah tertinggal 2020 baru keluar based on keputusan presidennya. Iya. Orang tua aku PNS kampung lah, kayak jadi aku bisa bilang aku perintis. Aku bukan dari yang kurang, nggak yang kaya, tapi cukup lah, tengah banget, oke? Untuk teman-teman seperti saya tahu ini mayoritas. Kayaknya yang bisa aku kasih adalah kalimat dari Sultan Syahrir. Masya Allah. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan gitu. Jadi mau plan lu sebagus apa, lu udah tahu mimpi lu apa, kalau lu nggak berani take action, nothing bro. Gitu aja bro. Terima kasih Bang Alwi. Sampai jumpa di konten yang menginspirasi berikutnya. Silahkan share, like, and subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Alwi.